Sementara itu, pemirsa Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi terkait ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Istana pun meminta pihak terkait untuk selidiki penyebab ambruknya ponpes yang sebabkan puluhan orang tewas. Ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Desa Banjar Panji, Kecamatan Buduran, Sidoarjo mendapat sorotan tak terkecuali dari pihak istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus dan meminta menteri terkait untuk melakukan evaluasi terkait insiden ini. Beliau memonitor terus, makanya beliau kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait dan gubernur untuk terus memberikan perhatian. Evaluasi Evaluasi ke depan. Evaluasi semua pondok-pondok pesantren kita harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan infrastruktur pondok masing-masing. Terkait ambruknya Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melihat izin dari ponpes tersebut. Harusnya kan semua pesantren itu ada izin, dulu kan namanya izin mendirikan bangunan ya IMB kan, sekarang namanya ganti PBG. Nah itu nanti kita akan koordinasi dengan PBG itu sendiri, karena kewenangannya tidak di Pemda, jadi kita pasti koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, karena ponpes itu kan di bawah Kementerian Agama. Pondok Pesantren Al-Khozini ambruk pada Senin lalu. Peristiwa ini menelan ratusan korban, bahkan ada korban yang masih dalam pencarian. Ya, masih terkait insiden ambruknya Pondok Pesantren di Sidoarjo, hari ini Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Caimin bertemu dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Keduanya membahas pembangunan pondok pesantren yang belum memenuhi standar. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengunjungi Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Caimin di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Keduanya duduk bersama untuk membahas tindak lanjut pasca ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Caimin menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur lembaga pendidikan berbasis pesantren yang belum memenuhi standar keamanan dan kelayakan. Maka kita akan evaluasi dan kita akan mulai dari pesantren yang paling tua dan yang paling rawan untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, saya dengan Pak Menteri Agama, nanti juga dengan berbagai kementerian akan terus melakukan kerja-kerja bersama mengatasi berbagai hal menyangkut penyelamatan pesantren-pesantren dengan usia yang sangat tua di atas 100 tahun dan bangunan-bangunan yang rawan. Sementara itu, Menteri Agama menyampaikan dirinya akan berkeliling untuk mengecek kondisi bangunan pondok pesantren di Indonesia. Atas konsen Bapak Presiden, maka kami betul-betul segera melakukan pendataan di seluruh pondok pesantren di Indonesia, mengidentifikasi pondok-pondok pesantren di atas 100 tahun. Ya. Kita bisa mengidentifikasi misalnya pesantren Jawa bahkan ada 200 tahun seperti pesantren Tapak Beras. Kemudian di Sulawesi Selatan ya 100 tahun. Ya. Kemudian di Sumatera Utara, kemudian juga di Sumatera Selatan, dan ada sekolahan juga di Sumatera Barat. Pertemuan Menko PM dan Menteri Agama merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa struktur dan kekuatan bangunan di pondok-pondok pesantren. Instruksi ini diberikan setelah insiden maut ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut tragedi Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur harus menjadi momentum untuk memperketat standar konstruksi pembangunan. Artinya memang kita harus kembali pada mengapa kita harus benar-benar mematuhi standar konstruksi pembangunan fisik.
janganlah kemudian sampai ini memakan korban dimanapun, ya dimanapun. Jadi saya tentunya ingin ke depan bersama-sama dengan semua kalangan, Kementerian PU, tentu juga dengan semua pemerintah di daerah, berusaha agar menertibkan, agar meyakinkan bahwa bangunan-bangunan infrastruktur, baik itu sekolah, kemudian juga pondok pesantren, termasuk rumah-rumah sakit dan semua yang menjadi fasilitas publik ini memiliki kekuatan dan aman, ya. Unjuk rasa tolak eksekusi rumah adat Tongkonan yang berusia 300 tahun di Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Massa terlibat bentrok dengan polisi. Kericuhan terjadi saat masa aksi hendak membakar keranda mayat dan ban bekas di halaman kantor Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Massa marah karena polisi merampas ban bekas yang hendak dibakar. Emosi massa kian memuncak saat pihak pengadilan menolak menemui pendemo yang sejak siang hingga sore berorasi. Massa yang menamakan diri Solidaritas Mempertahankan Identitas Adat dan Budaya Toraja menuntut agar eksekusi rumah adat Tongkonan Kapun berusia 300 tahun dibatalkan. Namun pihak pengadilan menyatakan eksekusi untuk sementara ditunda pelaksanaannya. Itu eksekusi kami tolak. Tetap menolak eksekusi? Ya, saya sampaikan tadi bahwa kalau dia paksa, pokoknya kami melawan dengan tumpahan darah. Kami semua kalau kabur bisa mati di situ. Ketua pengadilan mempertimbangkan berdasarkan masukan dari Bupati Tanah Toraja. Selain itu dari DPRD Tanah Toraja. Begitu. Kemudian adanya tawaran opsi dari pihak termohon eksekusi, dalam hal ini keluarga yang mengatasnamakan Tongkonan Kapun. Tawaran untuk bersedia mengganti rugi atau membeli tanah objek sengketa dari pemohon eksekusi. Karena massa menutup jalur lintas tengah Trans Sulawesi yang mengakibatkan kemacetan, polisi akhirnya mengambil tindakan tegas dengan membubarkan massa. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Demo ribuan penambang rakyat di depan kantor PT Timah Kota Pangkal Pinang berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi bersama dengan hadirnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di smelter Timah. Ribuan demonstran yang tergabung dalam aliansi Tambang Rakyat Bersatu langsung berhamburan saat petugas menembakkan meriam air. Suasana semakin memanas saat petugas berulang kali menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa. Massa yang emosi juga sempat merusak pagar PT Timah serta sejumlah fasilitas umum. Dalam insiden ini, seorang peserta aksi dilaporkan mengalami luka di kepala akibat terkena lemparan batu. Sebelumnya, massa menyampaikan aspirasi di depan kantor pusat PT Timah di Pangkal Pinang, menuntut agar harga timah dari penambang rakyat dinaikkan, bubarkan Satgas Timah, membebaskan kolektor membeli timah penambang rakyat, dan kembalikan IUP PT Timah ke rakyat. Menanggapi aksi ini, PT Timah akhirnya menyetujui sebagian poin tuntut pendemo dan berjanji akan segera merealisasikan tuntutan tersebut. Intinya kami sudah setuju, tapi detailnya bagaimana itu yang kami belum tahu. Ya, kami setuju 300.000 per kilo. Usai berdiskusi, massa akhirnya membubarkan diri untuk kembali ke kediaman masing-masing. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.